Dalam kasus Agus Buntung tersebut, yang paling mudah untuk dibuktikan adalah terkait dengan pelecehan anak di bawah umur. Karena ancaman hukumannya juga 20 tahun. Soal kasus Agus Buntung ini. Ya. Kuasa hukumnya Agus Buntung ini mengatakan bahwa Agus Buntung juga sudah menggait 17 pengacara lainnya. Ini tanggapan apa nih? Kalau menurut gua, siapapun yang ingin menggunakan pengacara, mau 1, mau 2, mau 3, mau 17, 100 pengacara pun, itu adalah hak daripada seseorang tersangka gitu. Jadi itu menjadi suatu hak hukum. Tapi kan kembali lagi, yang namanya pengacara hanya dapat membela kepentingan hukum seseorang. Karena pengacara atau advokat tidak identik dengan kliennya. Nah, dalam hal pembelaan, kita harus memastikan seorang advokat itu ketika menjalankan profesinya, melaksanakan membela kepentingan hukum klien, yang harus kita pastikan adalah klien kita mendapatkan apa yang menjadi suatu hak yang tidak bisa terpisahkan dari konteks dia sebagai warga negara Indonesia, karena ada istilah equality before the law gitu. Jadi kita harus equal, harus keadaan yang sama di mata hukum. Nah, hal itu pula yang memang mungkin dilakukan oleh Agus ketika dia punya 18 pengacara untuk melakukan pembelaannya, yaitu it's okay. Tapi pada prinsipnya begini, mau dia 18 pengacara, mau dia 100 pengacara, mau dia 1000 pengacara pun, KUHP itu satu. Tata cara pelaksanaan pembelaan terhadap klien pun acuannya terhadap KUHP dan KUHAP. Sehingga mau berapapun pengacara tentu akan mendapatkan hasil yang serupa, hasil yang sama. Yang pasti klien itu hanya bergerak berdasarkan sebuah proses di mana adanya kebutuhan untuk membela kepentingan hukum, bukan mengacu terhadap personal. Yang menjadi sorotan netizen kan baru-baru ini melakukan rekonstruksi ya. Nah, Agus ini seperti terlihat angkuh, gimana? Masalah terlihat angku apa tidak seseorang itu, ya itu juga menjadi hak lagi pada seseorang tuh. Dia mau terlihat angku, mau merasa dirinya hebat kayak, mau merasa dirinya kuat kayak, itu kan kembali lagi kepada orang ingin dipersonifikasinya seperti apa oleh orang lain. Yang pasti, menurut gua dalam keadaan begini, Agus harusnya mampu meredah, mampu menjelaskan duduk persoalan, memberikan sebuah keterangan yang sebenar-benarnya. Harus kooperatif terhadap proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Kalau memang dia pernah melakukan, lebih baik dia mengakui, bertobat akan kesalahannya. Gua rasa itu akan jauh lebih efektif sebagai bentuk pembelaan dibandingkan dengan menunjukkan keangkuhan, kesombongan, dengan gaya-gaya yang arogan gitu ya, merasa dirinya hebat. Itu lebih baik ya dia harus kalem gitu, merendah. Jadi intinya jangan terlalu angkuh dengan apa yang saat ini dialami, karena saat ini dia sangat membutuhkan pertolongan dari netizen. Bagaimana caranya Agus harus mampu memberikan sebuah pemahaman kepada netizen. Selama ini kan dia katanya memanipulasi ucapan-ucapannya agar seseorang itu bisa menuruti kemauannya. Gua rasa dia juga punya kemampuan itu untuk lakukan terhadap netizen gitu. Coba aja kalau mungkin itu efektif, dia mungkin lebih baik dia lakukan itu daripada dia menunjukkan bahwa dirinya adalah seseorang yang hebat begitu. Berarti Agus ini sebenarnya mentalis. Bukan mentalis. Kalau menurut gua menduga Agus ini adalah manipulator. Karena berbeda dengan mentalis. Kalau mentalis ada trik yang sudah pakem dia lakukan, yang kita sudah dapat memastikan kalau kita lakukan A maka hasilnya akan B, kalau kita lakukan B maka hasilnya akan C. Nah, sementara kalau manipulator, dia akan menggunakan berbagai macam cara yang ada di sekitarnya untuk digunakan sebagai alat berkomunikasi agar seseorang itu menaruh kepercayaan yang besar kepada dia. Maka kembali lagi, benar-benar harus ada pembuktian yang begitu kuat di dalam persidangan nanti, di dalam ruang peradilan nanti. Dugaan strateginya ini sama gitu Bang, maksudnya dia mendatangi dia gitu kan, yang lagi galau, terus habis itu ngobrol-ngobrol, profiling itu, nanti ujung-ujungnya dibawa ke Mabes juga. Emang memungkinkan strategi seperti itu dilakukan kali-kali? Gini, kalau kita dalam psikologi gitu ya, melakukan suatu upaya manipulasi dengan kata-kata, dengan gaya komunikasi terhadap seseorang, kita lakukan, berhasil sekali. Lakukan lagi, kedua kali, berhasil. Otomatis setiap kita melakukan dengan adanya korban baru, kita akan menemukan satu experience baru, pengalaman baru, dan kita akan menemukan satu formula yang nantinya kita akan tahu tuh. Ketika kita ucapkan ini, feedbacknya akan hasilnya seperti apa. Kalau itu dilakukan secara berulang-ulang, lalu akhirnya ketemu sebuah formula, lalu formula tersebut digunakan untuk memanipulasi, maka itu disebut dengan mentalis tuh. Itu ilmu mental tuh begitu tuh. Jadi, menurut gua, ketika
dia melakukan manipulasi tersebut secara berulang-ulang, maka itu akan menjadi satu pakem, akan menjadi satu formula yang akan terus-terusan dia gunakan agar orang-orang percaya sama dia. Jadi dia lakukan ke 5, ke 6, mungkin ke 7 dan seterusnya udah terbiasa. Artinya pakem itu nggak akan pernah meleset lagi gitu. Artinya kalau dia sudah akan tahu persis ketika dia mengucapkan apa, maka efeknya akan mendapatkan apa. Jadi bagi gua apa yang dilakukan oleh Agus itu sangat reasonable, sangat mungkin sekali dia lakukan, sangat masuk di akal untuk dia lakukan, dan memang benar ada orang yang memang mampu untuk termanipulasi dengan keadaan itu. Kan dia berkali-kali homestay yang sama ya. Ada kewajiban nggak sih untuk homestay buat dinas pendidikan atau apa? Nah sekarang kan kita harus tahu dulu bahwa homestay ini didirikan dengan izin apa? Kalau menurut gua ya, kita harus cek dulu homestaynya ini. Kalau Agus Buntung bisa datang ke sana, menginap, lalu membawa perempuan yang gonta-ganti. Gitu. Nah, apalagi ini homestay. Kalau dia tidak punya izin, apa dasarnya dia memberikan satu tumpangan untuk orang menginap di sana, lalu akhirnya bisa pasang-pasangan? Karena kita tahu kalau banyak sekali homestay kayak di Medan, di mana itu ketika orang menginap, suami istri akan dimintain surat nikahnya. Bahkan ditanya, bener nggak ini suami istri? Dan kalau seseorang itu dilakukan berulang-ulang dengan wanita yang bersilih berganti, ya itu bisa dipastikan itu bukan suami istri. Dan harusnya ada satu bentuk pertanyaan besar. Apakah Anda datang kemari bersama dengan istri Anda? Itu kan sebenarnya harus pertanyaan yang dilakukan secara rutin. Kalau tidak dengan istri Anda, lalu kenapa perempuannya berganti-ganti? Atau kalau dia bilang itu istrinya juga, kenapa perempuannya berganti-ganti? Dan harus dipertanyakan. Lalu bagaimana pula kalau seandainya ternyata wanita-wanita yang dibawa itu adalah wanita-wanita yang mohon maaf menjajakkan diri kepada Agus atas dasar suka sama suka. Tentunya si homestay pun harus mempertanyakan hal itu, karena dikhawatirkan satu bentuk kegiatan yang ilegal, mohon maaf meskipun bukan ya, prostitusi pun dilakukan pun itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Kalau memang itu bukan prostitusi dan itu adalah hasil daripada manipulasi, harus dilakukan pengecekan. Jadi homestay itu pun harus menumbuhkan satu prasangka-prasangka terus terhadap penginapnya. Kan kita nggak tahu orang datang mau nginap, mau niat yang jahat, mau ternyata dia di dalam narkoba dan lain-lain, otomatis kan homestay tersebut akan dirugikan. Tapi kalau adanya satu bentuk hal yang sudah diketahui bahwa itu dilakukan lalu dibiarkan, maka di sana itu ya ada pembiaran yang mana homestay harus bertanggung jawab dengan keadaan itu. Dan menurut gua homestay harusnya bisa melakukan pencegahan. Tapi kalau seandainya tidak dilakukan, maka gua menduga homestay juga ikut di dalam pembiaran terhadap perbuatan-perbuatan Agus. Dan kalau sudah masuk di dalam pembiaran itu, bisa dikenakan pasal 56 KUH pidana. Karena homestay tersebut memfasilitasi, menjadi sebuah fasilitator, menyiapkan satu tempat untuk dilakukannya sebuah tindakan kejahatan. Satu pertanyaan lagi, kan beberapa korbannya itu kan anak di bawah umur ya Bang. Apa ini termasuk grooming? Ya tentunya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang masuk di dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur gitu ya. Satu bentuk pelecehan terhadap anak di bawah umur, ya tentunya akan diproses. Makanya gua dari awal sudah sampaikan, dalam kasus Agus Buntung tersebut, yang paling mudah untuk dibuktikan adalah terkait dengan pelecehan anak di bawah umur. Karena ancaman hukumannya juga 20 tahun adalah suatu hal yang cukup berat. Nah kalau seseorang wanita itu sudah cukup umur lalu terjadi hubungan seksual, hubungan badan gitu ya terhadap Agus Buntung, dia bisa berdalil bahwa itu adalah suka sama suka. Karena ketika seseorang sudah berada di usia dewasa, dia sudah bisa membuat sebuah keputusan. Kita harus melihat bahwa pada saat dilakukan hubungan seksual tersebut, katakan dia masuk di dalam situasi di mana dia sedang dalam kondisi yang terpengaruh oleh manipulasinya si Agus tersebut. Ketika dia keluar, lalu dia merasa menyesal dan dia mengatakan bahwa gua dijebak, gua dimanipulasi, itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena pada saat dilakukannya suatu hubungan tersebut dalam keadaan yang tidak ada keberatannya atau mau sama mau. Dan mau sama mau berhubungan dewasa itu adalah sebuah perbuatan yang tidak termasuk di dalam sebuah kategori pelecehan seksual. Karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Terlepas itu adalah manipulasi, terlepas itu adalah iming-iming, terlepas itu adalah bujuk rayu, tetapi kondisinya adalah untuk pelecehan seksualnya sulit untuk dibuktikan karena ada satu bentuk kesepakatan lalu dilakukan bersama-sama hubungan itu, mau terlepas itu dia akhirnya menyesal dan sebagainya juga, ya kembali lagi pada saat dia lakukan itu dalam keadaan yang mau sama mau, sekalipun dalam bawah sadar atau mungkin dalam keadaan manipulasi dan lain-lain. Sementara kalau anak di bawah umur, tentu dia tidak bisa mengambil keputusan atau tidak bisa melakukan sebuah perbuatan yang mengarah ke hukum. Dia tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, sehingga ketika ada orang dewasa melakukan sebuah pelecehan dengan
keadaan yang mau sama mau pun, maka kemauan si anak pada saat melakukan hubungan seksual itu dianggap sebagai bagian daripada perbuatan jahat seseorang, dan anak tersebut akan disimpulkan sebagai korban begitu.